Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Kak Jumar kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia? Halo, yang ada di luar negeri, halo juga. Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dengan keadaan sehat walafiat, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa teman-teman dan selalu bersyukur teman-teman ya. Bersyukur itu adalah nikmat Allah yang paling indah yang ada di dunia ini. Amin. Oke teman-teman, Kak Jumar mau cerita waktu kita pergi umroh teman-teman ya. Waktu kita pergi umroh kayaknya kalau nggak salah bulan 5 tanggal 7 waktu kita pergi. Tapi karena tertunda di Jakarta sampai 10 hari, jadinya berangkatnya tanggal 17 teman-teman, bulan 5. Tapi Kak Jumar mau cerita di sini karena rame banget yang ceritain di rumah di kampung saya tuh, katanya aku tuh kelantar, katanya aku tuh kemana-mana tuh katanya umrohnya katanya nggak bisa pergi, kelantar di Jakarta. Ceritanya simpang siur lah, namanya orang banyak teman-teman ya, kita nggak bisa pilih satu persatu siapapun itu. Nggak apa-apa teman-teman, asal kita ini memang niat lillahi ta'ala. Kakak aku telepon, katanya aku mau umroh aja kayak gitu, karena kakak aku itu orangnya sudah tua, yang satu sudah umur 60 lebih, yang satu sudah umur 50 lebih. Jadi Kak Jumar itu niat, memang Kak Jumar ada niatan kalau nanti saya uh, punya rezeki lebih, insya Allah aku mau sebelum aku pergi haji, aku mau pergi umroh lagi dari Jawa gitu teman-teman, supaya pengalaman nih, oh dari Jawa kayak gimana, dari Singapura kayak gimana. Terus dulu waktu aku kerja ke luar negeri, ke Arab Saudi, majikan bawa kayak gimana. Ternyata teman-teman ya, cerita tiga kali yang saya jalani itu di Arab Saudi sama di Singapura sama di Indonesia, perjalanannya berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda yang Kak Jum alami. Makanya Kak Jum di sini mau lurusin sama teman-teman yang dengar cerita Kak Jum waktu pergi umroh. Pertama-tama itu dari Singapura, Kak Jum itu telepon sama orangnya di Jawa. Saya bilang saya mau pergi umroh sama dua kakak saya sama anak saya awalnya, tapi anak saya di cancel, katanya takutnya nanti tugasnya nanti kelamaan cutinya. Itu katanya cutinya sebenarnya kasih 2 minggu. Yaitu syukur sama Allah teman-teman, untung anakku nggak jadi daftar sama aku ya, aku udah daftarin dia cancel, untung nggak jadi pergi sama aku. Seandainya anakku jadi pergi sama aku, anak yang laki, mungkin gagal semuanya, duitnya nggak jadi pergi, nggak tahu kemana. Untung anakku berpikir nanti aja lama, nanti kalau saya udah ada cuti bagus, nanti sama aku pergi sendiri, sekarang mama pergi sama mak adik dulu gitu, adik doain selamat sampai tujuan gitu. Alhamdulillah buka doa anak-anak, buka doa saudara, yang paling penting tuh doa warga dulu teman-teman ya. Orang lain mah doain ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Karena kalau yang nggak tahu itu taunya ngarang teman-teman ya, taunya ngarang cerita sendiri gitu. Sebetulnya gini loh teman-teman, bukan Kak Jumar ini mau bercerita mengenai kesombongan umroh, nggak ada. Cuman kalau teman-teman nanti kelak, kan kita nggak tahu nih teman-teman ya, namanya perjalanan umroh itu kan bukan kita bikin ya, itu kan panggilan Allah ya. Lepas itu saya ini jadi bilang daftar, minta 3 kakak. Aku minta sama yang daftar itu, aku minta hotel yang dekat dari masjid supaya kakakku nggak kecapean, itu masalahnya. Lepas itu aku bilang sama bapak yang aku daftar itu, aku minta bisa cepat atau enggak waktunya, karena aku cuti di Singapura gitu. Dia bilang semuanya insya Allah cepat, insya Allah semuanya bagus, semuanya harus bilang insya Allah gitu ya. Ya udah, kalau bilang insya Allah kan kita nggak tahu ya teman-teman ya, bilang insya Allah karena nama tetangga ya kita ikutin gitu teman-teman. Sekarang udah sampai Jakarta, tanggal 7 itu pergi ke Jakarta. Sampai Jakarta itu saya nunggu di airport sampai katanya dia jam 10.30 itu udah check in gitu. Ternyata 10.30 nggak check in. Saya tidur di tempat saya itu, di tempat tunggu ya, ruang tunggu gitu, tidur. Akhirnya orang habis teman-teman, nggak ada orang gitu, dibangunin sama yang bawa kita umroh gitu.
Lepas itu bangunin, "Bu, bangun, pergi hotel," gitu. Pergi hotel. Ya kenapa nggak pergi Mekah, kenapa pergi hotel gitu. Kenapa, "Bu, jangan banyak ngomong, Bu. Kita semuanya udah nasib, Bu, gini gini gini." Aku nggak bilang kita nasib, aku bilang kenapa pergi hotel kan gitu kan, kita kan pergi umroh gitu. Saya dimarahin sama yang umroh itu. Karena aku tanya dia, kan aku mau pergi umroh kok dia pergi hotel. Harusnya kan saya jelasin dulu ada apa-apa. Akhirnya dia jelasin, katanya belum ada visa keluar gitu. Nah terus kakakku yang di Singapura sini bilang, kenapa lo visa belum keluar, kenapa diterbangin? Ya nggak ada yang tahu semua itu, ya kan, namanya musibah, namanya nasib ya. Lepas itu sampai sampai hotel kakakku telepon, loh udah sampai mana nih? Gitu. Ini sekarang di hotel Jakarta. Loh kenapa udah Jakarta nggak pergi Mekah gitu, nggak pergi Medina Mekah gitu? Karena visa belum belum sampai, visanya sampainya besok hari tanggal 8 gitu teman-teman. Lah nggak tahu nunggu sampai tanggal 18 itu 17 itu ada apa? Katanya tiket itu sebetulnya mungkin sudah hangus karena pada tanggal 7 kok tiketnya V-nya tanggal 8 berarti hangus ya teman-teman, berarti hangus tiket itu, mungkin diurus lagi dapat tiket lagi kayak gitu. Sampai lagi akhirnya kita nunggu sampai tanggal 17 itu di Jakarta gitu teman-teman ya, bukan di hotel lah, kayak di apa ya, eh, namanya apartemen lah, di apartemen di Padina apa kemarin ya, di apartemen Padina kayaknya ya, Jakarta. Lepas itu kita nunggu di situ, udah ada positif kalau tanggal 17 kita sama kakak sama orang yang di Semarang itu mau balik ke Jawa gitu, balik ke, namanya Jakarta sama Jawa kan berbeda ya, Jakarta ya Jakarta, Jawa ya Jawa ya. Kita membeli tiket teman-teman, membeli tiket mau balik ke rumah, dulu, tunggu di rumah aja lah gitu. Lah baru kita order tiket, anak-anak pada telepon gitu, gimana kabarnya gitu di sana, mama gimana kabarnya, mak adik gimana kabarnya gitu. Ini mama di sini baik-baik aja, tapi kita mau balik ke rumah dulu karena tiketnya udah positif tanggal 17, kelamaan di Jakarta nanti lebih baik tunggu di rumah gitu. Anak nggak boleh, nggak usah tunggu di situ aja. Di sini doain mama sama mak di semuanya, doain mudah-mudahan perginya selamat sampai tujuan di Mekah, nanti nunggu tanggal 17 gitu teman-teman. Jadi kita nggak ada kelantar, kita nggak ada apa-apa. Yang inilah perjalanan hidup kita. Yang aku takutin itu karena aku cuti kerja, takutnya nanti kalau majikannya nggak mau nunggu lama, nggak mau ini itu semuanya. Akhirnya anakku telepon sama majikan, sama kakak aku telepon, dia bilang ya udah nggak apa-apa, mau namanya perjalanan hidup itu memang berbeda-beda apapun itu. Akhirnya anakku telepon ke aku, mama katanya kakak mama nggak apa-apa, katanya suruh nunggu sampai pergi. Itulah, walaupun tetangga bilang aku begini gitu, aku bukan nggak mau didoain ya, aku bersyukur punya tetangga baik-baik, aku bersyukur. Tetapi yang aku lebih bahagia itu, lebih aku di sana tenang menjalankan ibadah umrohku itu adalah kakak bosku sendiri yang bilang nggak apa-apa tunggu aja. Itulah bikin aku di sana tenang, nunggu sampai tanggal 17 tenang, semua tenang. Yang aku sedih itu takutnya nggak bisa terbang, itu yang bikin sedih gitu. Alhamdulillah tanggal 17 benar-benar kita bisa terbang teman-teman, gitu ceritanya waktu perjalanan umroh. Jadi aku nggak nyalain siapa-siapa karena aku cuma tanya, dimarahin itu aku udah diem, aku udah nggak mau ngomong lagi, aku diem nggak mau ngomong apa lagi. Pokoknya aku tunggu siapa yang bawa, siapa yang ngantar aku ke tanah suci, ya itulah yang akan mengurus semuanya. Ya udah, siapa yang kenal video Kak Jumar dulu, yang aku namanya Mbak siapa yang dari yang dari Sumatera Pontianak ataupun Sumatera manapun, namanya Mbak siapa aku nggak tahu. Kalau kata-kata aku kemarin sama Mbak Nurul, Mbak siapa kurang mengenakan hati Mbak, aku sebagai ikut Mbak mengantar aku ke Arab Saudi, yang ya ke Mekah, yang di Jakarta yang menguruskan aku segalanya. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau Mbak tahu video YouTubeku. Aku minta maaf sebesar-besarnya kalau aku menyinggung perasaan Mbak, karena aku cuma tanya kenapa nggak pergi Mekah, kalau nampak turun hotel itu aja. Kalau memang ada salah-salah kata aku ngomong, aku minta maaf sebesar-besarnya.
Selebihnya alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai Madinah, sampai Jeddah, sampai Mekah. Alhamdulillah sampai balik. Syukur pada Allah. Nikmat Allah yang indah. Semuanya berkah Allah luar biasa. Sampai itu waktu di Jakarta kemarin katanya ada orang bilang, "Oh, di Jakarta tuh Kak Jumar itu desel-desel Pak Jokowi, sebetulnya bukan gitu teman-teman. Saya sebetulnya bukan desel-desel teman, karena kita tuh terharu banget, karena aku udah punya cita-cita dari dulu, kepengen kapan ya aku bisa bertemu Kak Jokowi, kapan bertemu Pak Jokowi kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah aku punya saudara di Jakarta bilang, Ibu nanti besok siap-siap ya jam 5 pagi nanti kita pergi ke Bundaran HI gitu. Ada apa dek? Itu olahraga pagi gitu. Nah itu di situ tuh udah ramai banget di Bundaran HI itu ditutup semuanya, ditutup semuanya itu jalan raya ditutup semuanya. Akhirnya adik itu bilang sama aku, ibu sini bu, ini ramai banget ada apa ibu gitu. Akhirnya aku bilang ke kakakku, kak kamu duduk sini aja jangan pergi mana-mana sebelum aku datang gitu. Jadi kakakku nunggu di jauh, aku pergi sama ponakanku itu pergi tengok rame-rame itu apa gitu. Akhirnya rame-rame itu aku tengok gitu, tengok banyak polisi di situ, polis banyak. Aku bilang sama polisi itu, Pak tolongin aku Pak, aku tuh sama Pak Jokowi tuh rindu banget, kangen banget, kepengen ketemu Pak Jokowi. Alhamdulillah saya ini di Jakarta tertunda bagi umrohnya, alhamdulillah di sini aku cuma Pak Jokowi gitu. Aku minta Pak, minta foto sama Pak Jokowi gitu. Alhamdulillah aku tuh megangin video, aku bikin video mau, karena aku punya video YouTube teman-teman ya. Akhirnya Pak polisi itu bilang, Ibu nanti kalau Ibu mau apa, mau bilang Pak Jokowi, Ibu nanti sekencang-kencangnya ngomong Pak Jokowi gitu. Karena suaraku cuma segini-segini aja, itu nggak bisa kayak wah itu nggak bisa, harusnya ya Pak Jokowi gitu. Kencang karena suaraku salah-salah basah teman-teman ya. Baru sekali katanya Pak polisi itu suruh berkali-kali ngomong Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya sekali ngomong Pak Jokowi itu ngawe aku gitu, sini ngawe gitu. Polisi itu ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Jadi ada yang tengok. Jadi polisi itu bilang Pak Jokowi 2 kali ulangin lagi, ngawe aku lagi. Karena di situ yang digawe Pak Jokowi nunjuk ke aku. Jadi polisi itu masih nggak percaya karena banyak orang ya. Jadi aku mau terenjel karena Pak Jokowi udah nunjuk muka aku gitu ya. Kalau memang Pak Jokowi nggak nunjuk muka aku, nggak mungkin aku boleh lari dari kelek polisi itu, kelek bawah aku telusuk karena aku bener-bener kayak ya Allah nggak nyangka kalau kota Pak Jokowi itu nggak nyangka banget karena kita nggak tahu atau nggak nyangka. Itulah teman-teman, makanya ya kita kalau punya cita-cita, punya rencana, kapanpun apapun itu pasti Allah tuh akan mempertemukan apapun pokoknya. Itulah yang Kak Jum alami selama kerja ke luar negeri sampai 23 tahun. Wis bermacam-macam apa yang Kak Jumar lewati gitu. Lepas itu ada nih orang ngomong, itu Kak Jumar itu apa namanya mau ketemu Pak Jokowi sampai segitunya. Loh ya iya, itu namanya presiden. Kalau kita nggak usaha, kita nggak bilang sama polisi itu, nggak mungkin kita dikeluarin sama polisi itu. Namanya polisi sama kita orang biasa teman-teman. Polisi itu harus dengar kata Pak Jokowi gitu. Itu bukan semua orang dituju Pak Jokowi. Walaupun kamu pakai sekuat tenaga, pakai di sana sampai rame sekalipun, Pak Jokowi nggak milih kalau dia nggak dipilih gitu. Sama juga apapun pilihan teman-teman, Allah juga pergi Mekah itu juga pilihan, apapun tuh pilihan. Kalau udah pilihan tuh juga udah luar biasa. Jadi aku jelasin ke teman-teman, itu Kak Jumar bukan terenjel, tapi Pak Jokowi sendiri yang ngawe Kak Jumar suruh dekat dia. Akhirnya aku bilang sama Pak Jokowi, Bapak aku alhamdulillah ketemu jenengan Bundaran HI ini karena aku orang Jawa, aku mau pergi umroh, aku tertunda. Pak Jokowi bilang gini, itulah aku sampai nggak bisa berkata-kata apapun mengenai perjalanan umrohku sama kakakku. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, ketemu Pak Jokowi di Jakarta walaupun tidur di apartemen, tapi bahagia banget bahagia. Kalau kita punya rencana, ya Allah kapan sih aku bisa tidur ke hotel, bisa mandi renang, bisa ke hotel nyaman istirahat. Ya Allah teman-teman, berkat Allah teman-teman ya, aku punya cita-cita itu sudah lama sekali. Aku rindu banget dengan hotel, aku rindu banget dengan swimming pool. Itu mandi renang tuh teman-teman. Alhamdulillah sampai situ tuh ada apa namanya, ada
kolam renang teman-teman, itu ada kolam renang, terus kita bisa mandi sama kakak, ya Allah bahagia banget. Itu semua udah terwujud, alhamdulillah. Teman-teman suku semuanya yang ada dimanapun, kalian kalau mau kemana-mana, apapun yang kalian cita-citain, rencanain, teman-teman mintalah sama Allah, teman-teman, minta sama Allah, berdoa mohon sama Allah. Insya Allah apapun yang kalian cita-citain nanti insya Allah akan Allah wujudkan, insya Allah teman-teman. Bener apa kata Kak Jum, kalian dengar apa yang aku cita-citain selama ini, apa yang aku harapi selama ini, alhamdulillah Allah kabulkan. Ini ada cita-cita Kak Jum lagi, bukan cita-cita ini udah dari Kak Jum dari kecil ya, ini berangkat haji. Doain teman-teman ya, insya Allah tahun 2026 nanti insya Allah Kak Jum dipanggil sama Allah bisa pergi haji. Ya Allah panggillah aku, ya Allah panggillah aku, ya Allah panggillah aku, memenuhi panggilanmu ya Allah. Haji agama yang ada 5, siji syahadat, loro sholat, telu zakat, 4 poso, 5 haji. Insya Allah teman-teman aku udah jalani 4 kali, tinggal 1 kali lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa aku, amin ya rabbal alamin. Aku doain saudaraku semuanya dari manapun, mudah-mudahan kalian semuanya juga nanti insya Allah akan dipanggil sama Allah, amin ya rabbal alamin. Inilah cerita waktu Kak Jum berangkat pergi umroh teman-teman, berliku-liku. Tetapi namanya kehidupan manusia tuh Allah nggak kasih mulus terus jalan gini, nggak ada. Pasti apapun itu ada rintangannya, ada ujiannya, apapun pasti ada. Ada, kalau kalian semuanya ada yang kasih mulus, bersyukurlah, itu aja. Jangan bilang ini bilang itu, kalau kalian semua belum menjalani, belum tahu, belum nggak ngelihat, jangan ngarang cerita, jangan ngarang omongan, karena omongan itu adalah doa Allah. Oke teman-teman, pikir kakakku balik. Oke teman-teman, kalau kalian suka cerita Kak Jum ada di waktu kita pergi umroh, kalau kalian suka cerita Kak Jum, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Karena itulah doa-doa kita. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Apapun yang kabulkan. Itulah cerita Kak Jum untuk pergi umroh teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener pokoknya di sana tuh luar biasa. Pokoknya aku doain teman-temanku semuanya, mudah-mudahan kalian luar biasa ya teman-teman ya. Doain Kak Jumer insya Allah tahun 2026, doain Kak Jumer bisa berangkat pergi haji nanti sampai Mekah sana, insya Allah Allah panggil Kak Jumer. Insya Allah aku doain kalian semuanya bisa dipanggil sama Allah pergi tanah suci, pergi haji teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian suka cerita Kak Jumer perjalanan umroh Kak Jumer tahun 2023 bulan 5, kalau kalian suka cerita Kak Jumer, jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat malam. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. I love you so much. Bye-bye. Good night, good night, good night. Bye-bye.